Banyak yang tidak tahu hukum ketika ibu sakit. Pilih menjaga ibu atau ikut suami. Izin bertanya Buya, sebagai wanita yang telah menikah, apakah berkewajiban merawat kedua orang tua kita, yaitu merawat ibu bapak kita? Bolehkah pergi jauh bersama suami hingga tidak bisa merawat ibu bapak kita? Yang menginginkan pergi jauh adalah si wanita, bukan suaminya. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang tua yang fakir dan memerlukan, ini sekaligus kita sambungkan dengan tadi bab zakat. Wajib memberi nafkah anak laki-laki. Jika ada seorang bapak atau ibu fakir, maka yang wajib beri nafkah adalah anak laki-lakinya, bukan anak perempuan. Sehingga dalam pembagian waris pun lihat laki-laki mendapatkan yang banyak karena tanggung jawabnya besar. Kalau orang tuanya jadi fakir, dia menanggung. Kalau adik perempuannya fakir, menjadi dia menanggung kakaknya. Anak laki-laki menanggung saudari perempuannya. Anda laki-laki punya saudari perempuan 4, fakir semuanya, dia langsung masuk dalam tanggungan Anda. Anda punya orang tua fakir, semoga Anda cukup semuanya, amin. Ada orang punya orang tua fakir, maka kalau Anda, karena orang itu laki-laki, maka langsung kewajiban beri nafkah jatuh kepada dia. Harus ada perbedaan karena ada cerita panjang setelah itu, maslahat yang luar biasa besar karena dari Allah yang alim hakim tadi. Kemudian tentang seorang istri, hendaknya, bukan hendaknya, harus ada di hati setiap anak, apakah dia laki-laki dan perempuan, berniat untuk selalu memaksimalkan dalam berkhidmah melayani orang tuanya. Jangan terlintas di hati sekecil apapun dari lintasan tersebut untuk menghindar dari mengabdi kepada orang tua. Jadi jangan sampai ada lintasan untuk lari pergi. Wah, pergi saja deh kalau di sini ruwet. Awas, hati-hati, ruwet malahan di luar sana. Urusannya kok menghindar dari orang tua. Termasuk seorang perempuan tadi kan, keinginannya dia untuk pergi, naudzubillah. Sementara orang tuanya memerlukannya. Jangan berkeinginan untuk pergi. Sama sekali. Kecuali yang menginginkan suaminya. Suaminya karena bekerja sebuah tempat dan dia memerlukan dia, lalu dibawa oleh seorang suami. Nah, ini barulah sah pertanyaan ini. Tapi kalau suaminya membebaskan, kau boleh tinggal bersama orang tuamu, bersama suami orang tuamu, ngabdi kepada orang tuamu, berbuat baik pada orang tuamu selagi suamimu mengizinkan, atau bahkan mungkin tinggal di situ bersama-sama merawat orang tuamu. Wahai wanita, kalau ternyata suamimu menghendakimu pergi, kau di bawah naungan seorang suami, ikut. Lalu bagaimana kisah orang tuaku? Saya seorang perempuan diajak oleh suamiku pergi, harus meninggalkan kampung halamanku, sementara orang tuaku memerlukan bantuan dariku. Musyawarahlah kepada suamimu. Yang harus kau dahulukan memang suamimu, karena suamimu orang benar. Yang repot kan ngambil di suami dari asal tempat, nggak pakai mikir, hanya kecantol di Facebook, nggak tahu siapa dia. Kalau suamimu benar, pasti akan menghargai pendapatmu, pasti peduli dengan mertuanya. Mungkin engkau sebagai seorang istri tidak bisa menemani bapak ibumu, tapi karena suamimu orang baik, mungkin akan berpikir, mungkin kita akan kirim orang yang bisa membantunya, memikirkan mungkin kita kirim uang dan sebagainya, karena aku perlu kepadamu wahai istriku, aku harus denganmu. Mungkin begitu, dimusyawarahkan yang baik. Yang penting jangan sampai dalam dirimu tidak ada greget, tidak ada keinginan untuk merawat ibunda dan ayahanda yang di rumah. Hati-hati. Suami ya nomor satu kan suami. Kalau seandainya ibunya sakit, bapaknya sakit dan sebagainya, jika suami belum mengizinkan, ya jangan pergi dulu ke sana, karena mungkin lebih penting urusan suami. Tapi suami yang baik tidak mengizinkannya. Suami baik kok. Yang jadi masalah kan sekarang itu suaminya juga nggak baik. Salah faham lagi dari baca kitab Ubudul Ijan. Kamu sudah diberikan kepadaku, kamu tidak boleh ke sana lagi. Jadi salah faham baca kitab.